untuk menjaga iman. Karena ketika dia pergi belum tentu juga pulang. Maka pesan-pesan kepada keluarga sebagaimana wa idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub itu merasa dekat dengan kematian, maka beliau mengumpulkan keluarga. Idh hadara yaqubal maut idh qala li banihi, beliau berkata kepada keluarganya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku tiada. Maka mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Jadi ketika Nabi Yakub mengumpulkan para keluarganya dan beliau bertanya, apa yang kalian sembah setelah aku tiada? Maka berkatalah anak keturunannya, na'budu ilahaka, kami tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Tuhan yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu ar-rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Rahmat, para tokoh masyarakat, Ustadz Imam kita, Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmatnya lah kita alhamdulillah masih diberikan nikmat untuk berada di tempat yang baik dengan aktivitas yang baik. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah maka ditambahkan nikmat-nikmat yang lebih baik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dan kita banyak berselawat kepada beliau, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih dalam berkaitan dengan ma yata'allaqu bi as-safar, berkaitan dengan safar atau perjalanan. Bapak Ibu, setelah kita membahas tentang
apa-apa yang dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang mau safar, sebagaimana kita sebutkan bahwa diantaranya mengembalikan semua amanah titipan, raddul wadi'ah, itu mengembalikan titipan kalau ada. Jadi Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, maka beliau meminta tolong kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan yang dititipkan kepada beliau, karena titipan itu adalah amanah. Nah, kenapa Nabi tidak mengembalikan sendiri? Kalau Nabi mengembalikan sendiri, ketahuanlah Nabi mau hijrah, kan gitu. Nah, jadi mengembalikan setelah beliau pergi, karena itu strategi dakwah. Jadi bukan Nabi takut, Nabi tidak takut, tapi dakwah itu perlu strategi. Makanya dalam proses hijrah itu Nabi mengajarkan kepada kita strategi di dalam mendakwahkan Islam. Bukan takut Nabi SAW. Nabi sama sekali tidak takut. Buktinya Nabi dikejar oleh orang kafir, Nabi tidak takut. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi sama sekali beliau itu tidak takut kepada orang kafir. Nah, tapi salah satu strateginya mengembalikan wadiah setelah beliau hijrah. Nah, tapi kalau kita Bapak Ibu, tidak ada yang perlu kita takutkan. Maksudnya tidak ada yang perlu kita strategikan dalam, kalau kita mau bepergian, maka sebelum bepergian usahakan semua barang-barang yang dititipkan kepada kita dikembalikan, termasuk barang-barang yang kita pinjam. Kalau ada barang yang kita pinjam, kembalikan. Nah, termasuk hutang piutang, kalau bisa ditulis, diberikan kepada ahli waris. Nah, takutnya nanti dia pergi tidak kembali lagi. Nah, kalau ada hutang yang tidak diketahui ahli waris, bagaimana caranya? Sementara hutang itu kan membuat seseorang itu menjadi mengambang antara langit dan bumi. Yughfaru lisyahid illa dain. Semua dosa orang yang mati syahid diampunkan oleh Allah kecuali hutang. Jadi kita jangan sampai meremehkan perkara hutang. Jadi salah satu yang disunahkan dicatat sebelum berangkat dalam perjalanan itu, catat hutang dan berikan kepada ahli waris. Paling tidak disimpan. Ini nanti catatan ini buka kalau saya meninggal ya. Gitu. Nanti dibukanya kaget pula, dia banyak betul catatan hutang. Nanti ahli warisnya stres pula. Jadi dicatat, dikasih. Jangan dibuka-buka, nanti kalau saya meninggal baru buka. Jadi wasiat terkait dengan catatan hutang. Bahkan juga dianjurkan untuk berwasiat pada hal-hal yang diperlukan. Berwasiat pada hal-hal yang diperlukan. Seperti misalnya, sekiranya saya meninggal, maka nanti jasad saya terserah, entah mau dikuburkan di mana. Itu boleh saja sebagai persiapan. Bukan berarti, wah ini kayaknya ini saya pergi nih kayaknya udah mau mati nih. Bukan begitu. Kalau nanti saya meninggal di perjalanan, mungkin jasad saya kembalikan misalnya ke Pekanbaru, itu boleh saja sekiranya memudahkan. Tapi kalau pergi haji, pergi umroh, tidak usahlah berwasiat seperti itu. Pergi haji, pergi umroh, di mana meninggal di Mekah, makamkan di Mekah. Karena itu justru tanah yang mulia, tanah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah haram.
Meninggal di Madinah istimewa juga. Dikuburkan di mana? Di Baqi. Pemakaman Baqi itu pemakaman para sahabat. Maka di situ dimakamkan bersama dengan para sahabat. Jadi tidak usah orang pergi haji nanti kalau meninggal di sana balikkan ya. Tidak usah. Di sana aja justru. Tanah haram, tanah Madinah itu lebih utama, lebih istimewa. Jadi tidak perlu dibawa pulang. Tapi kalau misalnya jalan-jalan ke Amerika misalnya, itu tidak apa-apa. Misalnya nanti meninggal bawa pulang kalau sekiranya memungkinkan, kalau sekiranya memudahkan. Tapi jangan pula menyulitkan. Ini harus dikembalikan, biaya tidak cukup. Jadi boleh berwasiat pada hal-hal yang sekiranya diperlukan, tapi melihat juga dari segi kemungkinan untuk dilaksanakan. Jangan pula wasiat itu memberatkan. Jadi prinsip daripada wasiat itu jangan memberatkan. Kalau perlu wasiat itu adalah yang memberikan maslahat. Seperti misalnya wasiat terkait dengan kebaikan. Nanti kalau saya meninggal, ini harta saya kasihlah sedikit untuk Masjid Rahmat misalnya. Itu wasiat yang baik, wasiat yang memudahkan, wasiat memberikan maslahat, wasiat memberikan manfaat. Jangan wasiat yang menyulitkan orang, menyulitkan ahli waris. Ini yang dianjurkan. Begitu juga wasiat takwa kepada keluarga. Wasiatut takwa lil ahli, mewasiatkan ketakwaan kepada keluarga, menjaga istiqomah, menjaga ketaatan, menjaga kebaikan. Karena setiap kita ingin pergi dianjurkan selalu saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam ketakwaan untuk menjaga iman. Karena ketika dia pergi belum tentu juga pulang. Maka pesan-pesan kepada keluarga sebagaimana wa idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub itu merasa dekat dengan kematian, maka beliau mengumpulkan keluarga. Yaqubal idh hadara yaqubal maut idh qala li banihi, beliau berkata kepada keluarganya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku tiada. Maka mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Jadi ketika Nabi Yakub mengumpulkan para keluarganya, dan beliau bertanya, apa yang kalian sembah setelah aku tiada? Maka berkatalah anak keturunannya, na'budu ilahaka, kami tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Tuhan yang satu. Jadi wasiat untuk memperhatikan kondisi keluarga. Begitu juga disunahkan untuk meninggalkan bekal. Jadi bekal itu tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarga yang ditinggal. Makanya ibadah haji itu Bapak Ibu, ibadah umroh, kapan dia wajib pergi haji? Kalau dia punya bekal untuk pergi dan ada bekal yang ditinggalkan untuk keluarganya. Itu makna dia mampu melaksanakan ibadah haji. Tapi andaikan nih dia pergi haji, oke, dia cukup ongkosnya, bekalnya cukup, tapi keluarganya kelaparan, itu tidak wajib. Itu maknanya tidak mampu. Jadi mampu haji itu ada biaya untuk pergi, ada biaya di perjalanan, ada biaya yang ditinggalkan untuk keluarganya. Jangan pula suaminya haji, istrinya di rumah sama anaknya kelaparan. Itu tidak mampu namanya. Jadi belum mampu, belum wajib namanya. Makanya kata para ulama, mampu itu
mampu dari segi finansial, ada untuk pergi, ada untuk perjalanan, ada untuk pulang, dan ada untuk keluarga yang ditinggal. Jadi harus dipastikan pergi ada, di perjalanan ada, pulang ada. Jangan pula pergi ada, pulang tidak ada. Itulah yang kita sering temukan di masjid-masjid, minta ongkos untuk pulang. Bisa pergi kemana-mana, tapi minta ongkos untuk pulang. Walaupun itu kadang-kadang ya entah jujur entah tidak, soalnya ketemu di masjid mau pulang, habis itu nanti pergi ke masjid lain mau pulang lagi katanya, masjid lain mau pulang lagi, mau pulang terus kok pulang-pulang. Udah berapa banyak dia dapat ongkos pulang tapi nggak pulang-pulang. Itu bohong, tidak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan orang yang baik dalam perjalanan itu adalah mereka yang mempersiapkan bekal yang cukup untuk pergi dalam perjalanan, pulang, dan bekal untuk keluarganya. Maka tidak boleh meninggalkan keluarga dalam kondisi lapar. Itu tidak boleh. Beda dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kan memang diperintahkan oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim membawa Sayyidah Hajar bersama dengan putranya Ismail masih bayi, dibawanya kemana? Ke lembah di padang pasir. Itulah hari ini kota Mekah. Dulu Nabi Ibrahim pertama menginjakkan kaki di situ. Pertama kali menginjakkan kaki. Membawa siapa? Membawa istrinya Sayyidah Hajar bersama putranya Ismail. Nah, itu masih padang pasir tuh, gunung-gunung, padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada air. Nah, kalau hari ini kita ke Mekah, Masya Allah Bapak Ibu, gedung-gedung bertingkat, ada pula jam di atas, hotel-hotel, toko-toko, jualan, semua memadai. Insya Allah tidak akan kelaparan di sana. Yang penting bawa ATM dan pastikan ATM-nya ada isinya. Bawa ATM banyak isinya tidak ada, ya sama juga. Jadi kalau sekarang Insya Allah tidak ada duit pun sedekah banyak di sana. Jadi kalau hari ini tidak akan kelaparan. Dulu Nabi Ibrahim sampai situ tidak ada orang, tidak ada, lembah padang pasir. Membawa putranya Ismail, baru lahir. Dari mana? Dari Palestina. Nabi Ibrahim dari Palestina berjalan ke Mekah membawa putranya. Kenapa? Karena istri pertama Sayyidah Sarah itu cemburu kepada Sayyidah Hajar yang sudah melahirkan, sementara beliau belum juga melahirkan, belum juga dapat anak. Maka kata Sayyidah Sarah, bawa, saya tidak mau melihatnya. Kalau saya lihatnya sakit hati saya, maka bawa pergi. Dibawanya ke Mekah. Dibawa situ, belum Mekah namanya tuh. Pokoknya namanya waktu itu adalah Bilwadi. Wadi itu sebuah lembah. Jadi belum disebut dengan Mekah, hanya wadi saja. Wadi itu ya lembah. Maka ditaruhlah di sebuah lembah. Ketika sampai Nabi Ibrahim di Mekah, diperintahkan Allah untuk kembali ke Palestina, untuk kembali berdakwah sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Disitulah diuji, bagaimana mungkin seorang perempuan yang baru melahirkan ditinggal di padang pasir. Tidak terbayang Bapak Ibu, hari ini ditinggal di rumah saja bisa jadi was-was, tidak ada biaya. Ditinggal di rumah, ini ditinggal di padang pasir, tidak ada orang. Padang pasir itu banyak binatang buas, serigala, banyak macam-macam binatang. Tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada pohon. Tapi perintah Allah, kembali wahai Ibrahim. Nah, Sayyidah Hajar di situ. Awalnya Sayyidah Hajar pun ragu juga.
betul nih wahai suamiku, engkau akan meninggalkan kami di tempat ini, di tempat tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Betul enggak nih? Berkali-kali Sayyidah Hajar itu bertanya, tidak ada jawaban dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mampu menjawab sebagai manusia. Kenapa? Itu perintah Allah. Tapi ketika Sayyidah Hajar memahami bahwa suaminya seorang nabi, suaminya seorang rasul, nabi dan rasul itu bertindak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Sayyidah Hajar bertanya kepada suaminya Nabi Ibrahim, "Ahadza amrullah?" Apakah ini perintah Allah wahai suamiku? Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Kata Sayyidah Hajar, "Idzan la yudayyi'ana Allah." Kalau itu perintah Allah wahai suamiku, pergilah. Pergilah, tunaikan perintah Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Wah, itu sebuah keyakinan yang sulit di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Keyakinan bahwa Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menjamin, itu payah kita di akhir zaman. Kadang-kadang dompet sudah berisi, uang sudah ada, rumah sudah ada, kita masih khawatir lagi dengan masa depan kita. Kita ini penuh dengan kekhawatiran. Langka sedikit minyak, walaupun kita heran juga bisa langka, ya kan? Kok bisa langka pula minyak ini di Pekanbaru nih? Padahal di sini sumber minyak. Kita udah mulai was-was, gimana nih nanti nih kalau tidak ada minyak, gimana kendaraan kita jalan? Ini kita penuh dengan was-was. Jadi keyakinan kepada Allah itu adalah sebuah anugerah. Maka Sayyidah Hajar, Bapak Ibu, itu di tempat, di padang pasir, di wadi, ditinggal, tapi beliau bisa mengatakan, kalau itu perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka ketika Nabi Ibrahim pergi, beliau mengalami kesulitan, beliau yakin bahwa Allah yang akan memberi, Allah yang akan membantu. Namun demikian beliau tetap berusaha. Ada usaha, tidak berpangku tangan. Sayyidah Hajar ditinggal di padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada air, beliau tidak berpangku tangan. Walaupun beliau baru melahirkan, masih lemah, tapi beliau tetap menunjukkan ikhtiarnya. Karena memang kita diperintahkan untuk berusaha. Berusahalah. Walaupun nanti hasil itu tidak dari usaha kita, belum tentu hasil itu berasal dari usaha kita. Karena seringkali Allah memberi rezeki min haitsu la yahtasib. Seringkali rezeki itu datang tanpa dari usaha kita, dari berbagai arah. Tapi Allah perintahkan kepada kita untuk usaha. Apa usaha Sayyidah Hajar? Berlari mencari air antara Safa dan Marwah. Makanya hari ini kalau orang berlari antara Safa dan Marwah disebut dengan sa'i. Sa'i itu artinya apa, Bapak Ibu? Usaha. Sa'a yas'a. Sa'a, nah itu usaha artinya itu. Sa'yun, usaha. Nah, karena itu usaha, makanya dikenang betul, dikenang perjuangan Sayyidah Hajar mencari air, bersa'i, berusaha antara Safa dan Marwah. Nah, jadi hari ini kalau kita lari itu sa'i antara Safa dan Marwah, kita terkenang tuh bagaimana perjuangan dulu Sayyidah Hajar. Dan dulu Bapak Ibu belum ada bangunannya, panas sepanas-panasnya kalau panas, dingin sedingin-dinginnya kalau musim dingin. Kalau hari ini kita sa'i di situ, masya Allah, AC-nya luar biasa. Wah, tidak ada lagi rasa panas. Habis itu haus, ada air zam-zam, tinggal minum. Jadi kalau kita mengenang perjuangan Sayyidah Hajar itu luar biasa, Bapak Ibu. Beliau antara Safa dan Marwah lari, tapi ternyata kemudian Allah memunculkan air di tumitnya Nabi Ismail alaihissalam. Melalui air zam-zam inilah kemudian negeri itu
menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya air Zam-Zam, ada orang lewat, musafir lewat, kafilah. Di sini ada air, ada orang, mampir mereka. Karena intinya sumber kehidupan itu adalah air. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Kami jadikan dari segala sesuatu kami hidupkan segala sesuatu itu dari air. Maka ketika di situ ada air, para musafir itu mereka mampir. Karena mereka melihat di sini ada orang, akhirnya mereka mampir lama-lama di situ. Jadilah mereka buat rumah. Lama-lama jadilah Mekah itu sebuah Qaryah, kampung. Makanya Mekah itu disebut juga sebagai apa? Sebagai Qaryah. Qaryah itu kampung, karena awalnya kampung. Dijadikan karena ada air maka berdatangan orang-orang tinggal situ. Itulah tadi keberkahan, karena dimulai dengan keimanan yang kokoh, keimanan Sayyidah Hajar ditinggal di situ. Jadi kenapa Mekah begitu istimewa, bahkan disebut menjadi Mekah, menjadi Baladul Haram, karena dimulai dengan kotanya itu, pondasinya dimulai dengan keimanan kepada Allah, dimulai dari seorang perempuan. Jadi kita tidak boleh meremehkan perempuan. Ternyata kampung yang terbaik hari ini di atas muka bumi ini itu dibuka oleh seorang perempuan. Jadi perempuan yang mulai menggarap Sayyidah Hajar. Jadi adanya Mekah itu dimulai dari Sayyidah Hajar. Bahkan beliau pula baru melahirkan, tinggal di situ, tidak ada orang, tidak ada air, beliau lah yang memulai. Itulah keyakinannya kepada Allah. Akhirnya bagaimana Mekah hari ini menjadi tempat yang ingin dikunjungi oleh semua orang, khususnya umat Islam. Dan berapa ratus ribu per hari, per bulan berkunjung di tempat itu. Siapa yang memulai? Seorang perempuan yang bernama Sayyidah Hajar. Lama-lama menjadi ramai, lalu kemudian datang Nabi Ibrahim, kembali diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Maka disitulah dibangun Ka'bah. Maka kemudian Allah mengatakan lalladzi bi Bakkata mubarakah, bahwa Allah perintahkan membangun Ka'bah di atas tanah Bakkah. Jadi Mekah juga disebut dengan Bakkah. Makanya banyak namanya, Wadi, Qaryah, Baladul Haram, Bakkah, Mekah, karena perkembangannya tadi dimulai dari hamparan padang pasir. Sebagai pelajaran Bapak Ibu ya tadi, karena intinya kampung itu dimulai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apakah Nabi Ibrahim menyalahi karena tidak meninggalkan bekal untuk istrinya dan anaknya? Tidak, karena Nabi Ibrahim meninggalkan bekal keimanan, dan itu yang paling utama, bekal iman dan bekal takwa. Kalau keluarga kita ditinggal, mungkin tidak ada warisan, mungkin tidak ada yang orang tuanya meninggal, mungkin tidak meninggalkan warisan apa-apa, tapi karena mewariskan keimanan dan ketakwaan, maka anak-anaknya bisa berusaha dengan cara yang baik, berusaha mencari rezeki yang halal. Tapi kalau meninggalkan materi saja yang ditinggalkan tanpa iman, itu yang ada nanti mereka berkelahi itu. Dengan warisan mereka kelahi, rusak hubungan persaudaraan, rusak hubungan keluarga. Kenapa? Karena
tidak ada iman. Mereka tamak, serakah terhadap harta warisan. Yang ada kelahi-kelahi. Maka sering kita menjumpai orang berselisih satu keluarga. Kenapa? Gara-gara warisan. Kelahi-kelahi pula gara-gara warisan. Jadi salah satu yang diperintahkan yaitu adalah meninggalkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itu membimbing kita, membimbing ke jalan yang baik. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga yang dianjurkan dalam safar ini, nah ketika menuju suatu negeri, menuju suatu kampung, maka kita niatkan bahwa kampung itu adalah kampung yang memang di dalamnya tidak membahayakan kita. Jadi bukan kampung yang membahayakan kita, membahayakan bukan hanya bahaya dari segi fisik ya, tapi di sini membahayakan keimanan. Jadi kita jangan mengunjungi tempat-tempat istilahnya tempat maksiat. Kenapa? Takutnya kita tergoda. Kecuali kalau memang dia tugasnya ada tugas yang mesti ditunaikan. Nah, tempat itu terkenal sebagai tempat yang buruk. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Ustadz, saya ditugaskan untuk ke negara ini, padahal di negara ini maksiatnya banyak. Ya, karena itu tugas, maka kita berusaha melaksanakan, tetapi minta pertolongan kepada Allah agar dijaga. Dan jangan pula ke tempat itu ya cukup menunaikan amanah, jangan pula ke tempat itu pergi pula ke tempat maksiatnya. Itu namanya menjerumuskan diri. Banyak negara-negara terkenal sebagai tempat perjudian, terkenal sebagai tempat maksiat. Anehnya di kita ada pula yang penasaran dikunjungi tempat itu, sampai sana meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal di tempat yang buruk. Tapi kalau misalnya amanah, kita menunaikan amanah tugas, ya gimana lagi, itu tugas kita niatkan untuk menjalankan tugas sembari meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang meninggal menunaikan tugas karena pekerjaan kan mati syahid. Siapa yang keluar mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, kemudian dia meninggal maka mati syahid. Dia orang yang keluar bekerja mencari nafkah yang halal, mencari rezeki, mati dia, meninggal di jalan, maka termasuk sebagai orang yang mati syahid. Tapi meninggalnya di tempat banyak maksiat, yang penting dia tidak melakukan itu, dia kan menunaikan amanah. Sebagai pegawai, sebagai pekerja, sebagai orang bekerja, diberikan amanah ke negara, ke tempat itu. Tempat itu banyak maksiatnya, ya yang penting dia berusaha untuk menjaga dirinya. Maka memohon pertolongan kepada Allah. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Ketika kita melihat suatu negeri, melihat suatu tempat yang ingin kita kunjungi, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min khairi min khairi hadhihi wa khairi ma jama'ta fiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari tempat itu. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari kampung itu. Karena seringkali kita mengunjungi suatu tempat, di situ ada maksiat, orang itu ikut pula. Kenapa? Tergoda dia. Pergi dia tugas, di tempat tugas itu dia tergoda. Nauzubillah. Itu mengkhianati tugas. Selain daripada mengkhianati tugas, mengkhianati pula apa?
mengkhianati keluarga yang ditinggal. Dan itu sering terjadi di berita-berita. Dia pergi tugas, check in pula di tugasnya itu. Nauzubillah. Jadi banyak yang istilahnya petugas kerja ketahuan selingkuh di tempat pekerjaan. Kenapa? Ya kalau bicara takdir Allah memang, tapi kan itu perlakuan manusia begitu. Jadi kita bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan perjalanan. Keburukan entah perjalanan jalan-jalan, entah perjalanan tugas, entah perjalanan apapun. Karena kita menunaikan amanah. Dalam menunaikan amanah ini kita harus amanah menunaikan pekerjaan. Kita harus amanah, ada keluarga yang ditinggal. Ada yang suami tugas, istrinya ditinggal. Tinggal ada pula anak. Jadi istrinya tinggal mengurus anak. Ketika suaminya tugas lalu kemudian berkhianat, betapa menyakitkan hati istrinya. Istrinya udahlah tinggal mengurus anak pula lagi, berkhianat pula lagi. Itu sebuah pengkhianatan terhadap amanah itu. Atau sebaliknya, suami tinggal, istri pergi tugas, habis itu mengkhianati pula suaminya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala yang buruk-buruk, segala hal-hal yang tidak baik. Makanya Nabi SAW beliau memerintahkan atau mengajarkan kepada kita. Jadi ketika berada di suatu tempat atau melihat suatu tempat, kata Nabi, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi. Ya Allah, aku meminta kebaikan-Mu, kebaikan daripada tempat ini. Ma jama'ta biha, dan apa-apa kebaikan yang Engkau berikan. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Berlindung dari keburukan tempat itu. Karena setiap tempat itu pasti ada baiknya, pasti ada buruknya. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukannya, dari keburukan tempat itu, dari keburukan penghuninya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mengunjungi suatu daerah, kita masuk ke daerah itu, apa yang pertama kita ucapkan? Salam. Kita bersalam, salam ke daerah itu. Tapi kan tidak ada orang berkunjung ke hutan, tidak ada orang, salam juga, salam permisi kepada penduduknya di situ. Karena walaupun hutan, mungkin penduduknya tidak nampak, tapi penduduknya mungkin ada makhluk halus. Bahkan kalau kita melewati suatu daerah, dianjurkan untuk minta izin. Assalamualaikum wa alaina. Jadi salam aja tuh. Kenapa? Karena di situ mungkin tidak ada orang terlihat, tapi mungkin ada jinnya yang menunggu, kan? Apalagi katanya di jembatan. Kalau kita melewati jembatan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum. Kenapa? Kita minta izin kepada penghuninya. Karena setiap tempat itu ada yang menunggu. Mungkin tidak ditunggu oleh manusia, tapi ditunggu oleh jin. Kita nyelonong, manusia tersinggung kalau kita nyelonong. Jin mungkin gitu juga, tersinggung juga kalau ini manusia, ini mentang-mentang dia manusia, tidak nampak, aku nyelonong aja dia. Akhirnya ngamuklah dia tuh, marah dia, dibuatnya lah entah apa-apa, jadilah kita sakit. Maka salah satu adab itu ketika kita melewati suatu tempat, permisi, minta izin. Walaupun itu sekadar basa-basi. Assalamualaikum. Sampai kita suatu tempat, assalamualaikum. Masuk kita ke rumah, masuk rumah tidak ada orangnya pun, assalamualaikum. Kenapa? Karena mungkin orangnya tidak ada, tapi makhluk yang lain ada. Mungkin ada jinnya, ada apanya, mungkin ada tuyulnya. Tapi kalau tuyul tidak perlulah kita bersalam. Berlindung, setidaknya kita berlindung dari keburukan tempat itu. Makanya
Nabi SAW mengajarkan kepada kita, wa a'udzubika min syarriha, ya, aku berlindung kepadamu dari keburukan. Allahumma rzuqna hayaha wa a'idna min wabaha wa habibna ila ahliha. Jadi jadikan kami jadikan penduduknya menjadi senang dengan kami. Jadi Nabi meminta itu, memohon kepada Allah, jadikan makhluk-makhluk yang ada di sini menjadi senang dengan kami, tidak benci gitu. Ya, bukan hanya manusia, tetapi juga apa? Tapi juga makhluk yang ada di situ. Makanya Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berjumpa dengan hewan itu kadang bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Suatu ketika ada kadal, biawak. Biawak ini seorang yang suka berburu, seorang pemburu. Dia berburu hewan, dia nangkap biawak. Nabi sedang dalam safar, dalam perjalanan, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ketemu, pemburu ini bertanya, siapa engkau? Aku adalah Muhammad, sebagai Rasul, sebagai Nabi. Wah, kata pemburu, aku tidak percaya engkau sebagai Nabi, tidak percaya engkau sebagai Rasul. Sampai ditaruhnya biawak itu, saya tidak akan percaya engkau sebagai Nabi dan Rasul kecuali kalau biawak ini yang bersaksi kepadamu. Tiba-tiba biawak itu ngomong, Bapak Ibu. Apa kata biawak itu? Saya bersaksi kepadamu wahai Muhammad, engkau sebagai Nabi dan Rasul. Biawak yang berbicara. Kenapa? Nabi meminta kebaikan tempat itu. Nabi bermohon, ya Allah, jadikanlah penduduk, penghuni daripada tempat ini menjadi cinta kepada kami. Itu doa Nabi kalau berada di suatu tempat. Sehingga hewannya pun, jangankan manusia, hewannya bersaksi. Biawak kadal itu yang bersaksi bahwa engkau sebagai Nabi dan Rasul. Gunung Uhud di Madinah itu Bapak Ibu, Gunung Uhud. Kita kalau ke Madinah nampak gunung kan, itu Gunung Uhud. Apa kata Nabi SAW? Gunung Uhud ini gunung yang mencintai kami. Itu kata Nabi. Jadi kata Nabi itu, Gunung Uhud ini cinta kepada kita, cinta kepada saya. Itu Gunung Uhud, benda mati, Bapak Ibu. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita nilai-nilai adab dalam perjalanan. Jadi sampai kita suatu kampung, melihat kampung itu bagaimana Nabi memohon agar mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada kampung itu. Wa habib ila ahliha wa habibna ila ahliha. Jadi wa habib salihi ahliha ilaina. Jadi kata Nabi, kami mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada kami. Jadi Nabi itu mengajarkan nilai-nilai kasih sayang kepada suatu tempat, pada suatu negeri. Walaupun ada juga penduduk yang menyakiti Nabi, itu bagian daripada ujian Nabi. Ada penduduk negeri Taif melempari Nabi dengan batu sampai berdarah-darah kaki Nabi SAW, yaitu bagian daripada ujian Nabi dalam berdakwah. Tapi kan Nabi tetap bersabar tuh, dilempari batu berdarah-darah, Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini penduduknya nanti beriman kepada Allah. Makanya Nabi tidak mendoakan kehancuran mereka. Nabi tidak berdoa ya Allah binasakan mereka, tidak. Tapi Nabi berdoa, ya Allah, jadikan negeri ini nanti orang-orangnya beriman. Dan betul saja hari ini Bapak Ibu, negeri Taif itu penduduknya sudah beriman kepada Allah. Dulu kalau Nabi mau berdoa, tidak perlu berdoa Nabi. Bahkan Nabi itu ditawarkan oleh malaikat, wahai Muhammad, ini penduduk negeri Taif sudah melemparimu batu, menyakitimu. Mau enggak engkau wahai Muhammad
negeri ini aku binasakan dalam sekejap. Malaikat yang menawarkan. Kata malaikat ni, kau angkat batu ni, kau angkat gunung ini, kau timpakan kepada mereka, hilang dalam waktu sekejap. Tapi Nabi tidak menaruh dendam. Nabi itu berharap penduduk suatu kampung di situ mendapatkan kebaikan. Apa kata Nabi? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka belum mengerti. Wa inni arju ay yukhrija min aslabihim qaumun ya'budun Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, keluarkan dari rahim-rahim mereka yang beriman kepadamu. Itu diijabah oleh Allah. Hari ini salah satu destinasi orang pergi umroh Taif. Taif. Kalau kita pergi umroh mau nambah tempat ke Taif, sejuk di situ, banyak buahnya, banyak parfumnya. Bahkan parfum-parfum yang dijual di kota Mekah itu banyaknya dari Taif, karena di sana negerinya sejuk, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, dari situlah dibuat parfum, buah-buahan berlimpah. Nah, kalau Nabi ketika itu mengiyakan daripada tawaran malaikat, tidak ada Taif itu pada hari ini, tidak ada. Tapi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita berbuat baik saat kita berada di kampung kita dan juga saat dalam perjalanan. Tapi herannya kita, ada pula sekarang ini negara yang berjalan berhari-hari, berkapal berhari-hari hanya untuk menghancurkan negara orang. Itu memang betul-betul setan. Berkapal, mengeluarkan biaya untuk menghancurkan orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha membalas terhadap segala keburukan dan kezaliman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa hal yang terkait dengan adab-adab atau apa yang berkaitan dengan safar, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali itu yang dapat kita kaji dan kita bahas, mudah-mudahan memberikan manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina syarradz zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.